Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi Ahmad Firdaus dari Program Studi Ekonomi Islam kelas I untuk angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir dari mobilitas akademik saya, yaitu mobilitas akademik riset. Nah, jadi untuk riset yang saya lakukan itu memiliki judul faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi Z Surabaya terhadap produk perbankan syariah. Di sini saya melakukan riset ini tidak sendirian, saya berkolaborasi dengan mitra. Nah, nama mitranya sendiri itu adalah Center of Islamic Social Finance atau jika disingkat adalah CISF seperti itu. Nah, next, selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan atau latar belakang yang menjadi alasan kenapa saya meneliti judul ini atau topik ini. Jadi yang menjadi alasan dari saya mengambil judul ini atau topik ini itu adalah perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia itu yang naik drastis seperti itu. Nah, dalam beberapa tahun ke belakang itu sistem keuangan syariah itu masuk ke dalam jajaran 10 besar terbaik di dunia. Dan juga dari total asetnya itu perbankan syariah di Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Data ini saya ambil dari OJK pada tahun 2025 dan di sini ada data dari 2021 hingga 2024. Di sini bisa dilihat untuk total asetnya sangat naik signifikan, terutama untuk di Bank Umum Syariah. Di tahun 2021 itu sebesar 441.789.000 miliar rupiah, lalu 2022 531.860 miliar rupiah, hingga di tahun 2024 itu hingga 664.611 miliar rupiah. Tentu ini adalah angka yang sangat besar ya, seperti itu. Nah, selain perkembangan ini, nah untuk pertumbuhan total aset dan juga pertumbuhan perbankan syariah itu pasti kan ada faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini saya itu berusaha untuk mencari tahu apakah variabel sosial, lingkungan sosial, lalu kepercayaan, religiusitas, dan juga tingkat literasi masyarakat itu mempengaruhi yang namanya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, di sini sebenarnya udah banyak penelitian yang membahas topik serupa, tapi research gap yang saya tawarkan di penelitian ini itu adalah masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya yang terjadi di penelitian sebelumnya itu rata-rata studi kasus yang diambil itu hanya membahas lingkup kecil, yakni lingkup mahasiswa di salah satu universitas atau hanya dalam lingkup salah satu cabang di bank syariah. Nah, sangat jarang juga ditemui artikel yang membahas perbankan syariah dalam lingkup besar seperti kota, provinsi maupun negara di Indonesia. Kebetulan untuk artikel ini atau penelitian ini itu meneliti di lingkup kota, meskipun hanya meneliti generasi Z-nya saja. Nah, jadi di sini ada rumusan masalah. Jadi dari latar belakang yang sudah dijelaskan, di sini ada rumusan masalah yang ingin dijawab di penelitian ini. Yang pertama, apakah lingkungan sosial itu berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah? Lalu yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah? Yang ketiga, apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah? Dan yang terakhir, apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat Kota Surabaya dalam menggunakan produk perbankan syariah, khususnya para generasi Z seperti itu. Nah, lalu ada tujuan dari riset ini. Nah, yang pertama adalah menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap minat generasi Z menggunakan produk perbankan syariah. Yang kedua, menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat generasi Z menggunakan produk perbankan syariah. Yang ketiga, menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah
terhadap minat generasi Z Kota Surabaya menggunakan produk perbankan syariah, dan yang keempat, menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat generasi Z menggunakan produk perbankan syariah. Jadi di sini masih tertulis masyarakat, tapi lebih detailnya adalah generasi Z Kota Surabaya. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari riset ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, salah satunya adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait lingkungan sosial, literasi keuangan syariah, religiusitas, dan kepercayaan dalam konteks minat menabung di perbankan syariah. Lalu manfaat praktisnya salah satunya adalah memberikan wawasan kepada bank syariah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank syariah, yang harapannya dapat mempermudah perbankan syariah untuk menentukan strategi bagaimana bisa mendapatkan nasabah lebih banyak. Lalu ada juga manfaat kolaborasi di sini. Jadi di sini ada manfaat kolaborasi. Yang pertama itu terciptanya ruang belajar dari banyak mentor yang disediakan oleh mitra kepada para penulis yang merupakan penulis artikel yang tergolong pemula. Jadi di sini saya berkolaborasi tidak sendirian, dari UNESA ada beberapa teman juga. Itu manfaatnya itu tercipta ruang belajar yang diberikan oleh mitra. Lalu yang kedua, terciptanya sebuah luaran artikel yang nantinya diharapkan memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi untuk hasil dari penelitian ini, outputnya nanti akan dijadikan artikel seperti itu. Nah, diharapkan artikel itu dapat bermanfaat ke depannya bagi ilmu pengetahuan dan juga bisa dijadikan literatur ke depannya oleh penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga itu adalah terjalinnya kerjasama antara Prodi Ekonomi Islam dengan Center of Islamic Social Finance atau CISF, seperti itu. Nah, ini yang penting juga urgensi dari riset ini, itu adalah penelitian ini diharap untuk urgensinya, penelitian terdahulu itu banyak kelemahannya, seperti yang saya sebutkan tadi, banyak studi kasus yang hanya membahas lingkup kecil seperti mahasiswa di satu universitas, seperti itu. Nah, masih jarang yang membahas lingkup kota, provinsi, atau nasional. Maka dari itu saya berusaha untuk membuat yang penelitian yang serupa dengan variabel yang lebih banyak. Rata-rata hanya 1 atau 2 variabel. Di sini saya menggunakan 4 variabel independen, dan juga untuk ruang lingkupnya saya gunakan satu kota agar lebih urgensinya lebih dapat. Dan juga ketika saya lihat di kota Surabaya sendiri itu masih jarang yang meneliti tentang minat menggunakan produk perbankan syariah di sini. Nah, selain itu juga, selain masih jarang yang meneliti di kota Surabaya, tapi masih jarang di kota Surabaya yang meneliti khususnya di generasi Z. Selama saya mencari-cari rujukan, itu masih belum menemukan yang spesifik membahas tentang generasi Z, seperti itu. Nah, temuan yang ditargetkan itu yang jelas pertama, pengaruh lingkungan sosial terhadap minat generasi Z. Ini sekalian juga, yang kedua adalah pengaruh kepercayaan terhadap minat generasi Z. Yang ketiga, pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat generasi Z. Yang selanjutnya, pengaruh religiusitas terhadap minat generasi Z. Nah, selanjutnya adalah dampak riset terhadap ilmu pengetahuan mitra dan masyarakat. Di sini ada dampak terhadap ilmu pengetahuan, salah satunya adalah riset ini diharapkan dapat memberikan referensi acuan teori yang berkontribusi terhadap pengembangan terkait lingkungan sosial, literasi keuangan syariah, religiusitas, dan kepercayaan dalam konteks minat menabung di perbankan syariah. Yang kedua, dampak terhadap mitra. Sebenarnya dari saya pribadi tidak dapat memberikan dampak yang terlalu banyak kepada mitra, karena di sini mitra saya yaitu CISF itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan juga expert di bidang penelitian. Namun dampak nyata yang bisa saya berikan itu adalah berupa hasil bimbingan dan penerapan ilmu yang kami dapat atau saya dapat dari program kolaborasi dari CISF ini itu ke dalam sebuah karya ilmiah yang dihasilkan. Sebagai gantinya, nanti saya akan memasukkan nama pembimbing dari mitra ke dalam penulis artikel yang saya buat. Jadi
saya mendapatkan banyak sekali ilmu, dan juga ilmu itu saya manfaatkan untuk menjadi sebuah artikel di situ. Lalu yang terakhir, ada dampak terhadap masyarakat. Diharapkan dengan adanya riset ini itu bisa memberikan beberapa manfaat, salah satunya adalah menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi Islam. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, Theory of Planet Behavior, atau teori yang pertama yang saya gunakan adalah teori TPB. Nah, di sini saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Icek Adzen pada tahun 1991 yang menyebutkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Nah, dalam melakukan sesuatu itu terdapat dorongan yang merupakan intensi dengan maksud bahwa seseorang mengambil resiko untuk bertindak dan berani mengambil dan bertingkah laku. Seperti itu. Lalu untuk teori kedua yang saya ambil adalah teori perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, kenapa teori perilaku konsumen ini diambil untuk penelitian ini? Karena memang penelitian ini kan meneliti tentang minat ya, salah satunya. Nah, perilaku konsumen itu sangat berpengaruh terhadap minat seorang konsumen terhadap suatu produk. Jadi kenapa saya merasa dari perilaku konsumen ini cocok untuk digunakan di penelitian kali ini. Nah, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri itu adalah lingkungan sosial ini adalah segala kondisi di dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan dan perkembangan proses hidup kita, atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Lingkungan sosial ini juga berpengaruh besar terutama terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian menurut Nasution di tahun 2015. Selanjutnya kepercayaan. Kepercayaan itu adalah hal yang sangat penting terutama di perbankan syariah dan efektif untuk mempengaruhi keputusan masyarakat menabung di bank syariah. Lalu hasil penelitian oleh Malik dan kawan-kawan 2021 itu memberikan bukti empiris, yaitu kepercayaan nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat jadi nasabah di perbankan syariah. Maka dari itu saya ingin mengkaji nih, apakah kepercayaan itu di dalam studi kasus ini generasi Kota Surabaya akan memberikan hasil yang sama atau tidak. Lalu berikutnya adalah literasi keuangan syariah. Dalam konteks keuangan syariah, literasi keuangan syariah itu adalah tingkat pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam memahami informasi keuangan dan layanan keuangan syariah menurut Antara dan kawan-kawan di 2016. Lalu yang selanjutnya adalah religiusitas. Religiusitas itu adalah keyakinan yang digunakan menjadi panduan oleh manusia dalam menyeimbangkan perilaku di dunia dan akhirat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut Ula Ananta Fauzi dan kawan-kawan, orang-orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi itu berusaha melakukan setiap aktivitas, baik ibadah maupun hubungan antar sesama manusia sesuai dengan petunjuk ajaran agamanya. Nah, di sini sebagai rujukan juga atau sebagai dasar ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal-hal serupa. Salah satunya yang pertama adalah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa menggunakan produk dan layanan bank syariah. Nah, di sini masalah yang diteliti itu mirip dengan yang ada di penelitian ini, yaitu pemahaman tentang literasi keuangan syariah atau kita sebut saja LKS
sekaligus pengaruhnya terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. Seperti itu. Nah, jadi persamaannya itu ada di variabel literasi keuangan syariah yang digunakan dan juga pengaruhnya terhadap minat. Nah, perbedaannya itu adalah dari studi kasusnya. Kalau di penelitian terdahulu ini adalah program studi akuntansi Universitas Lamapoleon. Nah, kalau di sini studi kasusnya adalah generasi Z Kota Surabaya. Oke, mungkin saya berikan satu lagi ya, meskipun di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Nah, di sini, jadi ada sebentar. Nah, di sini penelitian terdahulu yang kedua itu adalah yang berjudul analisis perilaku konsumen dalam memilih produk perbankan syariah Indonesia. Nah, di sini di penelitian terdahulu itu menganalisis pengaruh dari faktor-faktor seperti tingkat religiusitas, riwayat kepercayaan, dan juga sikap dan persepsi masyarakat itu terhadap produk perbankan syariah. Jadi di sini ada persamaannya, itu ada variabel kepercayaan dan juga religiusitas, itu yang sama-sama diteliti dengan penelitian yang saya lakukan sekarang. Nah, jadi selanjutnya yaitu profil mitra kolaborator. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya di sini berkolaborasi dengan Center of Islamic Social Finance. Nah, tapi saya masih belum menjelaskan tentang apa sih CISF itu sebenarnya. Jadi CISF itu sendiri adalah jaringan kolaboratif para peneliti yang berkomitmen untuk mengembangkan bidang keuangan sosial Islam dan mengeksplorasi potensinya dalam menciptakan dampak sosial yang positif terhadap masyarakat. Dan juga pusat ini berfokus pada pelaksanaan penelitian, pengumpulan data yang relevan, pelaksanaan proyek yang didorong oleh komunitas, serta penyediaan program bimbingan dan pelatihan yang berkaitan dengan keuangan sosial Islam. Jadi itu adalah kurang lebih background dari mitra kolaborator saya, yaitu CISF. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode riset. Jadi yang pertama ada waktu dan tempat riset. Riset ini saya lakukan selama 4 bulan secara full online. Nah, tempat riset ini yaitu Kota Surabaya, spesifiknya adalah pembagian Surabaya Timur, Selatan, Pusat, Utara, dan Barat. Jadi semua bagian Surabaya memiliki peran lah untuk dalam penelitian ini. Nah, waktu pelaksanaan ini tuh saya laksanakan selama kurang lebih 4 bulan. Lalu bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini, kita mulai dari alat dulu, yaitu saya menggunakan software Google Form dan disebarkan melalui berbagai media sosial termasuk WhatsApp, Instagram, dan TikTok untuk mencari responden, seperti itu. Nah, software yang saya gunakan untuk mengolah data itu saya menggunakan software Smart PLS 4.0. Nah, untuk bahan sendiri yang digunakan dalam riset sendiri itu adalah data dari responden yang saya kumpulkan menggunakan arah pernyataan, yakni di mana semakin ke kanan itu menunjukkan kesepakatan yang lebih kuat atau sangat setuju, dan juga yang menandakan kesepakatan yang lebih tinggi, dan sebaliknya jika arah penilaiannya bergeser ke kiri, maka menunjukkan ketidaksetujuan yang semakin kuat atau sangat tidak setuju. Nah, berikutnya variabel yang saya gunakan dalam riset ini, yang pertama ada variabel independen, itu adalah mencakup lingkungan sosial, kepercayaan, literasi keuangan syariah, dan juga religiusitas. Lalu ada variabel dependen, yaitu minat, seperti itu. Di sini ada kurang lebih diagram tahapan riset yang telah saya lakukan. Di sini ada yang pertama penentuan topik, yang dimana menghasilkan topik saya ingin mempengaruhi faktor yang mempengaruhi generasi Z Surabaya terhadap minatnya menggunakan produk perbankan syariah. Lalu setelah topik ditentukan, lanjut ke penyusunan bab 1-3 atau proposal penelitian.
Lalu yang ketiga, penyusunan kuesioner untuk mengambil data yang akan disebarkan kepada responden untuk menyusun pernyataan, instrumen-instrumen pernyataan di dalamnya. Lalu ada pilot test yang kemarin saya lakukan pada saat saya mendapatkan responden kurang lebih 56 responden untuk menguji apakah pernyataan yang saya gunakan ini sudah cukup dipahami oleh para responden. Lalu selanjutnya adalah tahap pengumpulan data, yakni pengumpulan data dengan pernyataan kuesioner yang telah saya uji tadi di pilot test hingga mencapai saya mendapatkan sekitar 109 responden. Lalu setelah mendapatkan 109 responden, saya lanjut untuk mengolah datanya menggunakan aplikasi SPSS 4.0. Lalu setelah mendapatkan hasil dari SPSS itu saya lanjut untuk membuat hasil dan juga pembahasannya di bab 4 dan juga bab 5. Lalu yang terakhir adalah submit ke dalam jurnal tujuan. Itu adalah tahapan riset yang saya jalankan. Nah, prosedur riset ini kurang lebih sama seperti tahapan tadi. Jadi kita lanjut ke indikator capaian. Nah, jadi ada 4 indikator di sini. Yang pertama, pengujian variabel lingkungan sosial menghasilkan hasil berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. Yang kedua, pengujian variabel kepercayaan memberikan hasil positif terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. Yang ketiga, pengujian variabel literasi keuangan syariah menghasilkan hasil pengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. Dan yang terakhir, pengujian variabel religiositas menghasilkan hasil pengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. Lalu selanjutnya yakni metode analisis data. Nah, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah menggunakan metode partial least square atau PLS dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Nah, PLS sendiri itu adalah metode analisis yang terbilang cukup kuat karena minim berdasarkan kepada asumsi dan juga tidak harus terdistribusi normal multivariate. Sampel itu juga tidak harus besar keunggulannya. Lalu penafsiran datanya. Jadi di sini cara saya menafsirkan data yang sudah saya peroleh itu adalah ketika nilai T statistik sebesar kurang dari 0,96 dan juga nilai P value itu kurang dari lebih dari 0,05 itu menunjukkan bahwa tidak itu menunjuk. Nah, jadi ini adalah penafsiran data. Jadi ditafsirkan satu-satu. Untuk pengaruh lingkungan sosial terhadap minat itu adalah menghasilkan nilai T statistik 1,008 yang dimana itu lebih kecil daripada 0,96 dan juga memiliki P value sebesar 0,314 yang dimana lebih besar daripada 0,05. Itu berarti dapat diartikan bahwa lingkungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat generasi Z dalam menggunakan produk perbankan syariah. Nah, itu juga berlaku sama dengan terhadap variabel lain seperti kepercayaan. Ini memiliki nilai T statistik di atas dari 0,96. Jadi patokannya adalah di sini untuk T statistik 1,96 dan juga P value itu kurang dari 0,05. Nah, jika lingkungan sosial tadi itu T statistiknya lebih kecil daripada 1,96 dan juga P value-nya itu lebih besar daripada 0,05, itu tidak berpengaruh signifikan. Tapi untuk kepercayaan ini beda. Kepercayaan ini T statistiknya lebih besar daripada 1,96 dan P value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. Nah, hal serupa itu juga terjadi pada literasi keuangan syariah dan juga religiositas, di mana T statistiknya lebih besar daripada 1,96 dan juga P value-nya itu lebih kecil daripada 0,05.
Jadi sama untuk religiositas dan juga untuk religiositas itu juga lebih besar dari T statistiknya lebih besar daripada 1,96 dan P value-nya lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu literasi keuangan syariah dan juga religiositas di sini itu dapat dikategorikan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat generasi Z. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil riset ini itu adalah ada 3 variabel independen, yakni lingkungan LKS, literasi keuangan syariah, religiositas, dan kepercayaan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat generasi Z menggunakan produk perbankan syariah. Kemudian satu variabel yaitu lingkungan sosial itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Nah, jadi dari sini bisa dilihat bahwa faktor internal itu lebih dominan daripada faktor eksternal dalam membentuk minat terhadap produk perbankan syariah di kalangan generasi muda atau generasi Z Surabaya. Nah, kemudian kita membahas tentang hasil luaran berdampaknya. Jadi, hasil luaran berdampak yang saya hasilkan di sini adalah publikasi ilmiah nasional. Jadi, artikel ini rencananya akan diterbitkan di jurnal yang terindeks Sinta 4. Dan juga nama jurnal yang akan saya tuju itu adalah ELMAL, yakni Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Seperti itu. Berikut adalah salah satu mungkin contoh dari hasil luaran yang telah saya buat. Kemudian selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Di sini kita mulai dari uji validitas konvergen. Jadi uji validitas konvergen ini adalah dilihat melalui nilai outer loading dan juga nilai AV seperti itu. Nah, di sini ada tabel 3 yakni nilai validitas konvergen yang sudah saya taruh di tabel. Nah, di sini dijabarkan dari antara setiap variabel dan juga setiap indikator pernyataan itu menemui hasil yang merah itu hanya ada di variabel pertama, pernyataan keempat sebesar 0,655, terus ada di variabel keempat, pernyataan ke-1 sebesar 0,699. Nah, hanya 2 itu saja. Lalu untuk nilai AV-nya sendiri, X1 itu mendapatkan 0,544, X2 0,816, X3 0,693, X4 0,631 dan juga variabel Y-nya itu adalah 0,727. Nah, patokannya itu adalah di nilai AV. Itu tidak boleh lebih dari 0,5. Mohon maaf. Patokannya adalah nilai AV itu harus lebih dari 0,5. Ada masing-masing konstruk. Nah, dari sini kan tidak ada yang di bawah 0,5. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa nilai masing-masing konstruk itu dapat dinyatakan sebagai valid. Lalu ada uji reliabilitas konstruk ya. Nah, jadi di sini berkaitan dengan Cron-Batch alpha dan composite reliability. Untuk Cron-Batch alpha-nya itu bisa dilihat dari tabel ini, X1-nya sebesar 0,719, X2-nya 0,943, X3 0,852, X4 0,856 dan juga Y 0,924. Nah, jadi di sini patokannya adalah lebih dari 0,7. Nah, maka dari itu bisa dilihat bahwa hasil dari tinjauan Cron-Batch alpha masing-masing konstruk itu menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dan reliable untuk digunakan dalam model penelitian. Jadi di sini kan tidak ada yang di bawah 0,7, jadi sudah reliable untuk digunakan dalam model penelitian. Begitu juga dengan composite reliability. Jadi di sini
patokannya ini adalah 0,8, harus lebih dari 0,8. Nah, di sini X1 itu mempunyai nilai composite reliability 0,826, X2 0,957, X3 0,899, X4 0,895, dan Y 0,941. Maka dari itu, masing-masing konstruk dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini itu telah reliable ditinjau dari nilai composite reliability. Selanjutnya adalah nilai uji validitas diskriminan, yaitu HDMD. Di sini bisa dilihat untuk K dan BI itu 0,799, LKSBI 0,695, LSBI 0,564, RBI 0,610, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel uji HDMD di atas, itu seluruh nilai atas konstruk itu tidak ada yang melebihi batas, yaitu 0,90. Dengan demikian model penelitian ini telah memenuhi syarat validitas diskriminan. Jadi di sini kan tidak ada yang di atas 0,90. Jadi telah memenuhi syarat seperti itu. Lalu selanjutnya adalah evaluasi model strukturan atau intermodel. Jadi di sini menggunakan tabel R-square dan juga ditemukan nilai R-square dari penelitian ini adalah 0,601, yang dimana jika kita lihat itu berarti 60% dari varians dari keputusan dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen yang telah dipengaruhi dalam penelitian ini, sedangkan sisanya yakni 39,9 varians variabel minat itu dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Untuk nilai keduanya sendiri juga setelah dihitung itu menemui angka yang relatif sama, yaitu 0,610. Nah, selanjutnya adalah paired coefficient. Jadi di sini X1 terhadap Y itu memiliki original sampel 0,089, T statistik 1,008, dan p-value 0,314. X2 terhadap Y itu sebesar 0,479, T statistik 4794, dan juga p-value 0,000. X3 terhadap Y yaitu 0,185, T statistik 2,062, dan p-value 0,039. X4 terhadap Y itu original sampelnya 0,167, T statistik 2,050, p-value 0,040. Nah, jadi selanjutnya adalah pembahasan dari hasil data yang telah diolah di atas. Yang pertama, pengaruh kepercayaan. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap minat. Nah, di sini hasil penelitian ini itu membuktikan bahwa lingkungan sosial tidak mempengaruhi minat generasi Z Kota Surabaya terhadap produk perbankan syariah. Ini mengindikasikan bahwa lingkungan sosial orang-orang di sekitar responden dalam penelitian ini kurang memberikan dukungan yang membuat para generasi Z di Kota Surabaya untuk menumbuhkan minat mereka menggunakan produk perbankan syariah. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa lingkungan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menabung santri di pondok pesantren Sabilur Rosyad Gasek di Malang yang dilakukan oleh Amiruddin dan juga Budianto di tahun 2025. Lalu pengaruh kepercayaan terhadap minat. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan bahwa kepercayaan minat masyarakat itu dipengaruhi secara signifikan oleh kepercayaan pada studi di komunitas masyarakat muslim di Indonesia yang dilakukan ULA dan kawan-kawan di 2021. Selanjutnya, literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah. Nah,
di sini penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan syariah itu berpengaruh secara signifikan terhadap minat. Di sini hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya, yakni yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap minat transaksi masyarakat Bandar Parkland, Klang, Selangor, Malaysia dalam melakukan transaksi di Bank Islam yang dilakukan oleh Sari dan Pradesyah 2023. Ini ada di Malaysia. Lalu religiusitas itu menghasilkan hasil yaitu religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat generasi Z Kota Surabaya. Nah, ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa religiusitas mempengaruhi secara signifikan terhadap minat generasi Z dalam nabung di bank syariah yang dilakukan oleh Zahra di tahun 2024. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bab 5, korelasi program riset yang telah saya lakukan dengan konversi mata kuliah saya di semester ini. Jadi, untuk yang pertama, yang akan dibahas adalah progres pelaksanaannya. Jadi di sini dimulai dari bulan Agustus minggu keempat. Jadi pada saat itu kami sudah menemukan mitra yaitu CISF. Nah, di sini topik penelitian ini, jadi yang saya lakukan di minggu keempat Agustus itu adalah topiknya menyusun strategi pemilihan topik penelitian dan penetapan fokus riset. Nah, di sini targetnya peserta mampu memahami kriteria dalam memilih topik penelitian yang relevan, signifikan, dan sesuai dengan gap riset. Metodenya ya sesi kelas dan juga FGD secara daring melalui Google Meet seperti itu. Lalu di bulan selanjutnya yaitu September. Di sini dari minggu pertama itu topiknya studi literatur dan pemetaan masalah. Targetnya peserta mampu menyusun kerangka teori dan mengidentifikasi research gap. Metodenya masih sama. Lalu penyebaran kuesioner dan pengujian pilot test. Itu diharapkan peserta terampil mengumpulkan dan menguji instrumen pernyataan. Nah, ini praktek mandiri disertai dengan bimbingan dengan dosen pembimbing. Lalu pengumpulan di minggu ketiga itu adalah pengumpulan dan eliminasi hasil data dari responden. Itu diharapkan peserta itu terampil dalam mengeliminasi data responden yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu yang selanjutnya itu adalah penyusunan data yang diharapkan itu peserta siap untuk melakukan analisis data awal. Ini masih salah ya, seharusnya itu adalah mandiri. Metodenya dilakukan secara mandiri. Nah, selanjutnya di bulan Oktober minggu pertama itu ada topiknya uji outer model. Diharapkan peserta mampu melakukan uji outer model Smart PLS. Metodenya praktik Smart PLS dan diskusi. Nah, di minggu kedua itu adalah uji inner model. Diharapkan peserta mampu melakukan uji inner model di Smart PLS. Nah, metodenya itu masih sama seperti sebelumnya. Lalu di minggu ketiga itu ada interpretasi hasil uji statistik. Diharapkan peserta itu dapat menafsirkan hasil analisis. Untuk metodenya itu diskusi kelas dan juga bimbingan. Dan minggu keempat itu penyusunan draft hasil penelitian, yakni peserta menulis bagian hasil dan pembahasan. Untuk metodenya yaitu penulisan secara mandiri. Nah, November di minggu pertama itu adalah revisi hasil penelitian yang telah dilakukan. Lalu targetnya peserta itu dapat memperbaiki draft sesuai masukan. Praktiknya adalah praktik penulisan dan bimbingan. Lalu di minggu kedua adalah review hasil bersama mitra CISF, yakni targetnya peserta menerima masukan secara konstruktif dan juga metodenya diskusi panel. Yang ketiga, penyusunan draft akhir artikel. Targetnya peserta menyelesaikan paper artikel ilmiah dan juga metodenya penulisan mandiri. Kemudian minggu keempat seminar
internal hasil riset. Targetnya peserta mampu mempresentasikan hasil penelitian. Metodenya presentasi dan diskusi. Kemudian di Desember, di minggu pertama itu adalah finalisasi artikel untuk publikasi. Targetnya artikel siap disubmit ke jurnal. Metodenya review dosen dan mitra. Lalu minggu kedua adalah persiapan publikasi artikel. Nah, di sini targetnya peserta mencari jurnal dan memahami proses submit jurnal. Metodenya adalah bimbingan. Lalu di minggu ketiga submit artikel jurnal ke Sinta 4. Nah, itu targetnya adalah artikel terkirim ke jurnal akreditasi. Nah, untuk metodenya praktik submit dan dokumentasi. Nah, di minggu keempat itu adalah penyusunan laporan akhir. Di sini targetnya adalah laporan akhir itu telah tersusun dengan metode sesi evaluasi dan pengumpulan laporan. Selanjutnya itu adalah dampak riset yang diusulkan. Salah satunya itu dampak dari bagi instansi itu adalah memperoleh informasi yang valid dan update mengenai faktor yang dapat mempengaruhi minat konsumen generasi Z terhadap produk perbankan syariah. Dan bagi mahasiswa itu diharapkan mendapatkan pengalaman yang nyata untuk menguji kemampuan analisis kuantitatif dan interpretasi data penelitian ekonomi keuangan syariah. Lalu ini ada relevansi dengan mata kuliah konversi. Jadi di sini yang pertama kegiatan yang dilakukan itu adalah menyesuaikan desain penelitian dan pendekatan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Nah, di sini kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa itu adalah mampu mengadaptasi metode riset terhadap konteks yang dinamis dan mentransformasikan data menjadi hasil kajian inovasi akademik yang relevan. Untuk mata kuliah yang dikonversi sendiri itu adalah adaptasi dan transformasi. Lalu kegiatan kedua itu adalah manajemen perencanaan jadwal penelitian, mengatur koordinasi dengan pembimbing dan juga mitra, serta mengelola pernyataan yang mudah dimengerti oleh responden, serta mengelola dan menggunakan data analisis dan juga berkaitan dengan data. Nah, harapannya itu mahasiswa dapat terampil merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan jalannya penelitian sehingga target output dapat tercapai sesuai waktu yang ditentukan. Nah, di sini mata kuliah yang dikonversi adalah pengelolaan proyek. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan CISF selaku mitra dan juga melakukan diskusi bersama dosen pembimbing dan menyusun laporan riset yang komunikatif. Nah, di sini kompetensi yang dicapai diharapkan mampu membangun komunikasi dan kolaborasi jejaring, menyampaikan ide secara jelas, dan juga berkolaborasi lintas disiplin antara akademisi dan praktisi. Di sini yang ingin dikonversi mata kuliahnya adalah komunikasi dan kolaborasi. Lalu yang selanjutnya adalah menangani kendala data, rujukan, dan revisi dari hal-hal yang kurang relevan dengan topik penelitian. Menentukan metode statistik yang tepat dan menginterpretasikan hasil dengan baik. Nah, yang ingin dicapai adalah terampil menganalisis masalah yang terjadi, cari pemecahan masalah, dan mengambil keputusan berbasis bukti secara sistematis. Mata kuliah yang ingin dikonversi adalah pemecahan masalah. Jadi di sini adalah penjabarannya yang bukan berupa tabel, masih sama kurang lebih. Nah, ini adalah jumlah SKS yang ingin dikonversikan. Jadi riset evaluasi program itu ada 2 SKS, riset perencanaan program itu 2 SKS, lalu adaptasi dan transformasi ada 4 SKS, pengelolaan ada 4 SKS, komunikasi dan kolaborasi 4 SKS, pemecahan masalah ada 4 SKS, dan total ada 20 SKS yang ingin dikonversi di semester ini. Nah, lalu kemudian bab 6 rencana tindak lanjut dan rekomendasi. Kita mulai dari rencana tindak lanjutnya dulu. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, ada beberapa langkah lanjutan yang direncanakan. Yang pertama, pengembangan lebih lanjut dari riset. Itu
Yang pertama, memperluas studi kasus yang diteliti, misalkan Gen Z itu agar memperoleh cakupan yang lebih luas. Terus publikasi ilmiah dan diseminasi. Hasil riset ini akan dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah dan diajukan ke dalam jurnal nasional terindeks Sinta 4, yaitu Elmal, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Selanjutnya kolaborasi dengan mitra, yakni diharapkan pengembangan penelitian lanjutan mengenai stabilitas bank syariah, zakat, atau keuangan sosial Islam. Lalu kemudian penerapan hasil riset di lapangan. Hasil penelitian itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan perbankan syariah dalam menentukan strategi pemasaran agar market share bank syariah khususnya di kota Surabaya dapat berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional. Lalu kemudian yang terakhir adalah riset turunan atau follow-up studies. Itu diharapkan identifikasi permasalahan dari hasil riset ini akan menjadi dasar untuk topik riset berikutnya, termasuk peluang untuk tugas akhir, skripsi, dan penelitian kolaboratif dosen mahasiswa. Di sini kemudian ada rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi bagi institusi mitra. Diharapkan temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat ini dapat dijadikan referensi untuk menyusun modul edukatif, merancang kebijakan advokasi program, serta memperkuat CSF sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, bagi institusi akademik direkomendasikan untuk institusi akademik tempat saya belajar, yakni UNESA, untuk dapat terus mengembangkan dan memperluas praktik riset kolaboratif di setiap prodi, karena terbukti memperkuat keterampilan aplikatif dan kesiapan kerja mahasiswa. Di sisi lain, menyiapkan juga para mahasiswa untuk saat harus menghadapi tugas akhir, yaitu skripsi. Kemudian bagi mahasiswa peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti persepsi manfaat, kualitas layanan, dan kemudahan akses digital. Karena faktor itu lebih relevan dengan karakter Gen Z apabila ingin meneliti Gen Z kembali. Lalu bagi pembuat kebijakan atau stakeholder yang terkait, itu hasil penelitian ini itu direkomendasikan memberikan implikasi yang penting bagi perbankan syariah, pemerintah, dan khususnya OJK untuk meningkatkan penguatan literasi keuangan syariah secara sistematis melalui program edukasi dan kampanye publik. Nah, selanjutnya adalah penutup. Di sini ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan analisis pengaruh faktor yang mempengaruhi minat Gen Z dengan produk perbankan syariah menunjukkan hasil lingkungan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap minat, sedangkan variabel lainnya seperti kepercayaan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa Gen Z Surabaya itu memiliki literasi, kepercayaan, dan religiusitas yang mendukung mereka untuk tertarik kepada produk perbankan syariah, sekaligus semakin menjelaskan bahwa potensi market share perbankan syariah di Indonesia itu semakin tinggi. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi rekomendasi perusahaan perbankan syariah dalam menentukan strategi marketing untuk membantu pertumbuhan perekonomian syariah. Dan penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian agar hasilnya dapat lebih representatif serta mempertimbangkan perbandingan antar generasi untuk melihat perbedaan perilaku keuangan. Kemudian refleksi akhir. Penelitian ini tuh memberikan gambaran mendalam tentang perilaku keuangan Gen Z dalam konteks perbankan syariah. Hasil yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, religiusitas, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat, sedangkan lingkungan sosial itu tidak. Cerminkan bahwa keputusan keuangan generasi muda saat ini itu lebih ditentukan oleh faktor internal daripada tekanan eksternal. Hal ini tuh menegaskan bahwa pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman individu terhadap nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan. Bukan semata mengandalkan pengaruh lingkungan. Dari sisi praktis, penelitian ini menjadi cerminan bahwa keberhasilan pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada promosi produk, tetapi juga pada pembentukan mindset dan kepercayaan masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan.
Bagi peneliti, proses ini itu juga menjadi pembelajaran bahwa perilaku finansial generasi muda itu sangat dinamis, dipengaruhi oleh literasi digital, spiritualitas, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi upaya peningkatan inklusi keuangan syariah dan menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk berkontribusi dalam ekonomi yang lebih beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Jadi mungkin itu saja hal yang bisa saya presentasikan untuk di kesempatan kali ini. Jadi sekian dari saya untuk semua yang bisa saya presentasikan tentang penelitian yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.